Oke ya, project integration lanjutan dari yang kemarin. Nah, sekarang di proses yang direct manage project execution. Nah, ini ada di fase mana? Kalau di dalam project integration, ada di fase eksekusi. Ada di proses mana? Di project management proses, itu ada di proses eksekusi juga. Ya. Jadi, apa sih kata kuncinya dari proses ini? Menyelesaikan deliverable. Itu kata kuncinya. Jadi, menyelesaikan keseluruhan dari deliverable yang diminta oleh klien. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana manajemen proyeknya, ya, berdasarkan laporan persiapannya yang dikirimkan ke klien itu. Terus apa sih ITTO-nya? Apa sih input plus tekniknya ya? Jadi input plus tekniknya ada project management plan ya, tuh yang kemarin. Ada approve change request. Nah, ini sebenarnya bermakna dalam nih gitu ya. Kita hanya bisa mengeksekusi pekerjaan kalau misalnya change request-nya itu sudah disetujui. Jadi bukan change request aja ya. Bukan change request. Kalau change request, apakah masuk ke dalam inputan mengeksekusi project itu salah besar. Tapi yang approved change request ya. Lalu ada project dokumen, ada IIF dan OPA. Bu, apa bedanya project management plan sama project dokumen? Nah, saya singgung lagi ya. Kalau project management plan itu terdiri dari project baseline, ya project baseline itu yang menjadi tolak ukur dalam penilaian project. Ya, klien akan memonitor rencana tersebut ya berdasarkan project baseline. Apa saja? Pada umumnya project baseline itu diambil dari scope, project cost, sama project schedule. Jadi dari timeline-nya waktu, ya timeline waktu pengerjaan project, dari anggaran biaya, dari spesifikasi pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan. Nah, biasanya 3 hal itu yang akan menjadi tolak ukur dalam memantau pekerjaan di project. Ya. Terus apa bedanya dengan project dokumen? Kalau project dokumen itu selain dari rencana ya project baseline ya. Dan selain rencana dari 10 knowledge area, apa saja? Contohnya minutes of meeting, notulensi ya, atau misalnya dokumen-dokumen teknis, dokumen kerja. Nah, kalau di project itu ada istilahnya adalah kertas kerja. Kertas kerja itu tidak masuk ke dalam project management plan, tapi berisi kajian teknis yang menjadi masukan dalam pembuatan project management plan dan menjadi masukan ketika kita mengeksekusi project ya. Jadi kalau misalnya kalian diminta buat kertas kerja, berarti itu tidak dimasukkan ke dalam project management plan, tapi itu akan menjadi supporting dokumen dalam rangka penyelesaian di proyek gitu ya. Ya ini suka banyak ditanyain di sertifikasi juga ya, project dokumen apa bedanya dengan project management plan. Itu kedua hal yang berbeda, makanya ini dipisah ya. Terus apa sih tools tekniknya? Expert judgment, ada PMIS ya. PMIS itu ketika kita mengeksekusi proyek, apalagi yang sekarang berbasis virtual, mau nggak mau kita mengandalkan teknologi. Mau nggak mau kita mengandalkan website, aplikasi pendukung lainnya, sudah banyak ya. Nah kalian, saran saya, mulai aware terhadap aplikasi seperti Trello ya. Ada aplikasi banyak sih, ada banyak ya, kebanyakan mostly pakai Trello karena itu gratis ya. Terus project Microsoft Office Project juga ya bisa dipakai gitu ya, jadi bisa digunakan. Meeting gitu ya, meeting itu digunakan untuk mengeksekusi suatu proyek, apalagi kalau misalnya berbasis virtual ya, itu kita mengandalkan banget yang namanya meeting, PMIS ya, PMIS dan sebagainya. Outputnya apa? Ketika kita mengeksekusi project, maka outputnya adalah deliverable. Deliverable itu adalah apa yang kita berikan kepada customer, ya. Terus ada work performance data. Data-data kinerja dari proyek outputnya. Bisa jadi nanti di fase eksekusi juga ada CR, permintaan perubahan. Kalau misalnya ada CR ya, approve change request, maka kita perlu mengupdate rencana proyek kita.
kalau memang fundamental merubah dari rencana proyek. Lalu ada juga issue log. Issue log itu apa? Issue log itu berisi daftar-daftar permasalahan. Jadi direkap nanti sama si technical writer. Jadi dalam project itu ada yang disebut dengan technical writer, ada project admin. Nah, dia itu yang mereka beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan. Ada project document update ya. Karena apa? Karena ada change request pasti kita harus mengupdate ya. Kalau misalnya sudah di-approve, kalau belum di-approve mah nggak boleh. Ada OPA update. Nah, OPA saja yang di-update ya. Jadi misalnya template yang digunakan karena ada perubahan bisa jadi akan menambah kebaruan dari template yang sudah kita punya. Gitu ya. Selanjutnya ini tadi ya, apa bedanya project management plan sama project dokumen bisa dilihat di sini. Project management plan itu baseline sama subsidiary plan yang 10 knowledge area. Project dokumen itu selain yang tadi saya sebutkan, yang berisi memo, project log, risk register, stakeholder register, quality metric itu masuk ke dalam project dokumen. Lalu di fase eksekusi juga ada proses baru ya. Proses barunya itu adalah memanage pengetahuan ya. Maksudnya apa memanage pengetahuan itu? Karena ketika kita mengeksekusi proyek bisa jadi kan dinamikanya tuh sangat tinggi ya. Ada perubahan sana sini, tiba-tiba ada stakeholder yang masuk. Apalagi kalau proyek-proyek yang BUMN itu sangat tinggi sekali dinamikanya ya. Terus saya ngomongnya untuk proyek yang levelnya skalanya besar. Kalau proyek yang levelnya kecil sih mungkin tidak terlalu signifikan ya. Kita harus mengelola pengetahuan. Nah, ketika kita mengelola pengetahuan yang ada ya, atau misalnya ketika kita di fase eksekusi, kita harus mengelola pengetahuan yang ada. Karena pada saat kita mengerjakan proyek ya, pasti ada cara-cara tersendiri ya. Cara-cara tersendiri yang efektif untuk dilakukan. Nah, sebaiknya cara-cara tersebut itu harus diekstrak ya, disimpan, dieksternalisasi ya. Contohnya apa? Dibuat ke dalam suatu dokumen. Jadi biar menjadi aset yang berharga bagi perusahaan. Ya, beberapa proyek mungkin mengindahkan ya proses ini karena mungkin nggak penting ya, wasting time. Tapi ini sangat perlu sekali. Ketika kita nanti ya mengambil proyek yang mungkin hampir mirip, beberapa aspek tersebut itu sangat berharga gitu. Jadi kita nggak mulai dari nol. Nah, apa ITTO-nya? ITTO-nya adalah inputnya Project Management Plan, ada deliverable. Deliverable tuh jadi sudah ada yang mau kita kerjakan, sudah ada yang sudah diproduce ya, sudah dieksekusi, sudah terlihat wujudnya ya. Deliverable-nya ada project dokumen, ada EF dan OPA ya. Terus tekniknya apa? Expert judgment, PMIS. Ini kalau berhubungan dengan knowledge ya, biar tidak hilang ya harus disimpan dalam suatu database, direkap dalam suatu dokumen ya, biar nggak hilang. Terus tekniknya ada knowledge management, manajemen pengelolaan pengetahuan, manajemen informasi, dan interpersonal team skill. Nah, ini yang main. Karena apa? Misalnya contoh kecilnya aja, ketika kamu mau membuat mie instan yang enak, pasti kamu memiliki cara yang beda ya. Misalnya Anindita membuat mie instan yang enak itu, kuahnya harus disaring, sean ditambah sosis dan sebagainya. Itu kan knowledge ya, itu kan best practice yang menurut kalian itu ya mie instan yang enak itu seperti itu. Nah, sama halnya dengan di project ya. Ketika kita mengeksekusi project, beberapa orang mungkin memiliki best practice tersendiri ya. Nah, si best practice tersebut sebaiknya itu disimpan ya, disimpan ke dalam suatu database. Kita bisa mengambilnya, kita bisa mengupdate, kita bisa sharing juga nanti. Oke, interpersonal and team skill. Lalu outputnya adalah lesson learned register. Nah, ini penting banget ya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi di fase closing itu, selain kita finalisasi semua dokumen project, menyerahkan semua dokumen kita, menyerahkan deliverable kita ke klien, maka kita sebagai vendor harus menyelesaikan ya lesson learned. Semuanya direkap, semuanya disimpan. Karena ini aset yang sangat berharga. Lalu outputnya project management plan updates ya.
dan OPA updates itu jika diperlukan. Oke, nah ini lebih ke mengapa pengetahuan itu penting ya, karena pengetahuan tersebut akan menjadi cikal bakal kesuksesan suatu proyek juga gitu ya. Kesuksesan suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana negara tersebut mampu memanage pengetahuan yang ada gitu, sehingga tidak mati ya. Gitu. Jadi bisa diturunkan ilmu-ilmunya kepada yang lain. Nah, bagaimana caranya biar mudah diekstrak, dieksternalisasi? Caranya adalah dengan sharing ya. Sharing, jadi kalian bisa, kalian sebagai project manager ya, bisa ini, bisa mengadakan semacam ya, coffee morning mungkin ya, atau misalnya breaking ya, breaking yang intinya bentar rusak. Sharing gitu ya, jadi sharing kepada tim, terus lebih ke bagaimana sih kira-kira apa ada permasalahannya, lalu bagaimana solusinya, apa saja perspektifnya. Jadi lebih ke sharing, digali lagi informasinya gitu ya. Jadi mudah diakses. Kalau misalnya diam, tidak ada wadah untuk itu ya tidak bisa dieksternalisasi gitu. Jadi satu-satunya cara adalah dengan sharing. Bu, ini kan sharingnya bersifat konfidensial ya. Kamu bisa pilah-pilah mana yang bersifat konfidensial, mana yang tidak gitu ya. Yang jelas proses ini harus dilakukan menurut PMBOK. Nah, pengetahuan itu terbagi menjadi dua ya, ada eksplisit sama tacit ya, tacit knowledge. Eksplisit itu yang berupa dokumen, gambar ya. Terlihatlah kita bisa baca gitu. Yang tacit itu yang dibenak orang gitu, yang nggak kelihatan ya gitu misalnya. Nah, si tacit itu yang harus kita gali gitu. Dengan cara apa? Sharing ya. Misalnya dari pengalaman, dari kemampuan, kompetensi seseorang, biar diturunkan ilmunya ya dengan cara sharing gitu ya. Kamu mau sharing soalnya ini bersifat konfidensial ya, kamu bisa milah-milah mana yang kira-kira konfidensial, mana yang tidak ya. Karena untuk di project itu kita harus komit juga menjaga kerahasiaan data dari klien. Tapi proses pengerjaannya ya, cara dia mengerjakan bisa sharing ke timnya gitu. Itu nggak apa-apa ya. Bukan berarti kita membocorkan, tapi nggak apa-apa, sharing aja dulu. Karena dalam rangka untuk menyukseskan ya, agar proyek ini tepat waktu gitu ya. Kalau misalnya kalian dalam satu tim punya cara yang efektif, tapi kalian nggak sharing, ya sama aja ya. Justru harus sharing gitu. Gini loh cara efektifnya gitu. Karena kan kamu bekerja dalam tim, bukan sendiri, individu. Jadi dalam suatu proyek tidak boleh ada yang namanya hayang kapuji gitu istilahnya. Apa bahasa Indonesianya? Apa ya hayang kapuji itu? Pengen apa ya? Ya hayang kapuji lah. Kamu kalau ada orang Sunda di sini tolong terjemahin ya. Jadi hayang kapuji gitu ya, nggak boleh ya. Jadi pengen dipuji sama orang. Oke, ini knowledge management ya, how to manage this ya. You should build a platform database ya. Jadi intinya biar semuanya terekam dengan baik, bisa diekstrak, bisa digali dan sebagainya. Oke, lesson learn register apa saja sih isinya, Bu? Nah, ini yang bagus itu ya, yang mendetailkan aspek-aspek teknis gitu. Yang membuat mie itu ya biar al dente, berapa derajat suhunya gitu ya. Untuk masak mie waktunya berapa lama, kurang lebih seperti technical aspek seperti itu. Terus jangan kelebihan, nanti mie-nya benyek gitu ya. Nah, kalau di project kamu bisa coba implementasikan ya, itu kurang lebih technical aspeknya. Terus dari sisi manajemen proyeknya, ternyata dari sisi manajemen proyek ya, kita perlu yang namanya kurva S. Kurva S tersebut misalnya perlu dibuat 3, versi BOD, versi internal, versi waktu paling optimis. Itu contohnya misalnya. Terus ketika membuat WBS, saya harus menggunakan referensi dari ini. Gitu. Jadi ke lebih manajemen proyeknya. Okay. Dan sebagainya. Jadi isi dari lesson learned itu ya, atau manage knowledge itu berisi aspek-aspek ya yang mungkin sangat berharga ya, sangat berharga. Kayak apa do's and don't-nya, terus
critical success faktornya seperti apa ketika kita menyelesaikan suatu aktivitas di proyek. Ya, dan oke. Untuk membuat lesson learn di project, ya, lesson learn itu kan di record ya, seharusnya ya, ini adalah ideal ya, ini ideal banget untuk prosesnya. Di record ya, semuanya di record. Dan saya yakin beberapa project juga sudah mulai ke sini ya, jadi kita perlu namanya database di sana. Dan lesson learn yang di record akan menjadi OPA, Organizational Process Asset. Nah, kamu sebagai project manager ya, kamu tahu apa best practice-nya ya. Timnya juga sharing dan lain sebagainya, lesson learn-nya di-share ya. Terus ini akan menjadi aset utama di perusahaan ketika kamu menangani suatu proyek yang serupa, ini akan menjadi modal yang sangat kuat. Jadi bagaimana caranya untuk memanage knowledge ya? Yang pertama adalah dengan menggunakan sharing ya. Sharing jadi buat dalam suatu event kita sama-sama ya relax ya. Santai, saling sharing, apa sih kira-kira tantangannya, kendalanya, apa solusinya, gitu. Nah, itu di-record. Ya. Enaknya tuh kalau sekarang virtual project ya, ini manage knowledge itu udah keren banget, jadi semuanya tuh sudah di-record, gitu. Kalau dulu sih sempat nggak kepikiran ya, oh iya, ternyata bener juga ya, gitu ya. Dulu nggak kepikiran kita Vicon tuh nggak di-record, kalau sekarang apa-apa di-record, gitu. Jadi ada apa ya? Ada positif side-nya juga di selama pandemik ini untuk project. Yang dulu kita nggak kepikiran memanage knowledge, sekarang jadi terpikir, jadi budaya. Segala sesuatu tuh harus di-record. Memo juga dan sebagainya, ya, minute of meeting. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sudah ada fase eksekusi, kita harus memonitor. Ya, ini wajib. Kalau project tanpa dimonitor, ya nggak akan tahu tuh kerjaan kita lurus atau tidak, ya. Jadi nanti akan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan project management plan, dengan project baseline gitu. Kamu nggak bisa mengukur kalau kamu tidak memiliki acuan yang bisa diukur. Kalau acuannya ambigu ya nggak bisa. Jadi harus spesifik, measurable, relevant, timeable ya, time bound itu harus ada. Nah, untuk memonitor pekerjaan proyek, apa saja ITTO-nya? Sekali lagi untuk ITTO ini, apakah perlu ada semuanya? Ya, tidak ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja, minimal 2 lah ya. Inputnya adalah project management, project document, agreement, di sini adalah kontrak. Ya, karena kita akan membandingkan dengan kontrak biasanya dan beberapa dokumen-dokumen kajian yang akan digunakan ya. Dokumen-dokumen kajian, dokumen-dokumen lainnya yang sangat berharga ketika kita mulai mengeksekusi pekerjaan di proyek ya. Terus menggunakan work performance information ya. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan di proyek ya, ada data ya. Data itu adalah fakta kan ya. Nah, data itu mengalami metamorfosis. Ketika data-data tersebut diberikan konteks, maka akan menjadi informasi gitu ya. Work performance information. Apa saja tools tekniknya? Tools tekniknya adalah expert judgment, data analysis, decision making, sama meeting. Gitu. Data analisis adalah membandingkan baseline ya, baseline. Jadi tolak ukur. Misalnya kamu punya kurva S, kamu punya jadwal ya, akan dibandingkan dengan nanti kenyataannya seperti apa di lapangan. Nah, kamu harus punya tolak ukur itu seperti itu gitu ya, harus punya tolak ukurnya dulu agar kamu bisa membandingkan seberapa jauh gap-nya. Lalu ada decision making tools-nya karena kamu harus memutuskan. Ini data-data ya, data-data dan informasi sekarang sudah naik kastanya ke informasi. Jadi kumpulan data-data. Informasi tersebut itu harus diputuskan karena informasi akan naik menjadi pengetahuan gitu, akan menjadi inputan ketika kita memutuskan suatu keputusan. Misalnya data-datanya dalam suatu proyek ya mengalami kemerosotan. Padahal di target itu lumayan tinggi. Nah, kamu harus memutuskan apakah kita stop atau tidak gitu ya, atau kita harus evaluasi timnya atau tidak. Jadi si decision making ini menjadi tools yang sangat penting ketika kita memonitor pekerjaan. Dan pastilah meeting itu kalau yang virtual project pasti ada, ini nggak bisa lepas. Outputnya apa? Ketika kita memantau ya bisa jadi wah ini kacau nih gitu pekerjaannya gitu ya, atau bisa jadi dari tim
Kita bukannya kacau, kita bukannya slow, tapi kita butuh dokumen lainnya yang mungkin klien belum kasih. Ya udah kita kasih CR, change request, permintaan dokumen. Ini contohnya ya. Dari work performance information diberikan konteksnya, dipahamin, keluarlah suatu keputusan akan menjadi work performance report. Ya, maka hasilnya adalah pekerjaan ini terlambat, gitu ya. Terlambatnya disebabkan karena apa? Ada dokumen yang belum diserahkan oleh klien, misalnya. Atau misalnya pekerjaan ini terlambat karena menunggu vendor mensuplai material. Jadi berupa work performance report. Ketika ada CR, change request, pasti kita harus mengupdate project management plan, project document update. Corrective action. Ini maksudnya apa corrective action? Corrective action itu suatu tindakan untuk memberikan koreksi terhadap aktivitas-aktivitas yang melenceng dari perencanaan. Nah, biar pekerjaan kamu inline dengan kontrak, kamu harus buat semacam pengukuran. Nah, biasanya nanti di bab quality ya, kamu akan ketemu yang namanya quality metric. Jadi berisi panduan-panduan. Atau kalau misalnya dalam suatu aplikasi itu ada manual guide ya, manual guide-nya, step-stepnya, biar kita tidak keluar dari koridor gitu. Kalau misalnya ada permasalahan, cari tahu permasalahannya dengan menggunakan Fishbone Chat ya, kamu sudah familiar. Kamu harus cari tahu dulu apa permasalahannya, jangan ditunda. Ya. Sekali lagi kalau ada permasalahan segera selesaikan, jangan ditunda terlalu lama. Nah, kalau di project ya rata-rata menggunakan EVM ya dengan menggunakan kurva S dibandingkan nanti kurva S planning dengan kurva S actual. Kurva S itu adalah suatu progres pekerjaan ya. Suatu kurva yang menjelaskan progres pekerjaan, bentuknya seperti kurva S. Ya, seperti huruf S maksudnya. Seret gitu. Nah, ini misalnya di perencanaan seperti ini. Realisasinya misalnya ya, realisasinya di bawah gitu. Seret gitu. Nanti akan dibandingkan, selalu dipantau oleh si klien. Ini kan berarti ada gap ya dari perencanaan dengan yang aktualnya. Kalau di bawah planning artinya apa? Pekerjaan terlambat dan progres pekerjaan juga tidak sesuai gitu. Bisa jadi nanti biayanya terlalu mahal. Nah, kita akan menggunakan metode EVM ketika kita memonitor pekerjaan project. Gitu ya. Yang ini corrective action. Corrective action itu adalah memperbaiki secara immediately ya. Nah, kalau misalnya preventive action adalah mencegah. Bagaimana cara mencegah terjadi kegagalan? Kalau ini corrective action sudah tahu gagal gitu ya, harus diapain. Nah, kita harus perbaiki gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai spesifikasi, kita harus segera perbaiki sesuai dengan permintaan. Kalau preventive action bagaimana caranya? Ya, preventive action itu dengan menggunakan training misalnya, pelatihan, sharing dengan dengan expert gitu. Lebih banyak sih kayak pelatihan, seminar sebagainya ya, digunakan agar pekerjaan itu tidak melenceng. Jadi mencegah gitu ya, lebih ke mencegah. Jangan ribut ya. Maaf ya, ini anak ibu ada di sini di sebelah. Gak apa-apa. Terus defect repair itu kalau misalnya ada pekerjaan harus dikerjakan ulang ya, ini harus dikerjain sih. Ini udah natural lah kalau dalam suatu proyek ya. Misalnya ada pekerjaan yang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ya kita harus mengerjakan gitu. Bu malas Bu, saya udah capek banget, saya udah jenuh, saya mau keluar di proyek, nggak bisa. Sekali kamu sudah tekan kontrak, kamu harus komitmen sampai akhir gitu aja ya. Ini kadang menjemukan untuk yang pekerjaan rework, tapi sekali lagi ketika kamu sudah involved di project, kamu harus mewakafkan waktu kamu selama 24 jam di project, dan kamu harus komitmen bahwa project ini harus selesai sampai akhir. Dah itu aja. Nggak ada kata mundur. Mundur itu kalau misalnya keluar dari klien, saya nggak bisa bayar, udah kita mundur. Ya, gitu. Ini penting banget, jadi harus dijaga komitmennya.
Oke, terus semua permasalahan nanti kan masuk ke dalam suatu keputusan apakah perlu dikoreksi, apakah perlu di preventif atau defect repair, itu semuanya harus direview, harus di-approve oleh siapa? Oleh CCB. Ya, pada saat kita memonitor pekerjaan proyek, ada suatu unit tertentu di proyek ya yang dinamakan change control board. Nah, change control board itu dia bisa meng-approve, bisa mereject ya suatu change request. Lalu nanti dari hasil change request itu apakah disetujui untuk dieksekusi atau misalnya tidak dieksekusi gitu ya. Terus ketika memonitor pekerjaan proyek, wah ternyata banyak yang gagalnya gitu ya, atau banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Nah, kita bisa meneruskan ya. Apakah perlu dikoreksi, dicegah untuk kedepannya biar tidak seperti ini lagi, tidak terulang, atau dikerjakan ulang ya. Ini semuanya masuk ke dalam bagian proses PIIC atau Perform Integrated Change Control. Bagaimana mengelola perubahan tersebut? Pak ini nggak usah lah, ini nggak usah. Ini nggak usah, ini kalian dicek aja sendiri ya. Lalu sekarang mulai ke proses PIIC. PIIC itu apa sih prosesnya? Mereview, mengapprove, memanage perubahan. Nanti di-compare sama kontrak. Kalau ada misalnya change request ya, oh ternyata nggak ditemukan di dalam kontrak gitu ya. Oh, misalnya kita bisa decline atau misalnya ada permintaan perubahan tidak ada di kontrak, kita bisa misalnya mengajukan untuk adendum misalnya ya. Atau misalnya mengamandemen kontrak gitu. Jadi proses ini adalah memanage perubahan kurang lebih ya, memanage perubahan, kita mereview, menganalisis gitu, memberikan tindakan ke depannya terhadap perubahan tersebut. Ya, karena segala perubahan itu nanti akan dibandingkan dengan ini. Ya, bagaimana deliverable-nya gitu ya. Deliverable-nya kira-kira keganggu nggak durasinya gitu. Ketika ada perubahan, nanti timeline-nya geser nggak? Nah, itu akan dicek ya. Terus kita punya aset nggak? Ada misalnya request dari si klien, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk itu gitu ya. Dicek lagi OPA-nya, kita punya nggak? Dan beberapa proyek dokumen dan apakah merubah rencana proyek nggak? Jadi si change request, CR, nanti akan di-compare dengan komponen-komponen ini. Gitu. Kamunya ngajar dulu bentar ya. Iya, ambil aja orangnya di sana. Terus ini adalah ITTO-nya ya. Iya, nanti dicari. Ini coba dicari di kolom tuh. Coba cari di sana. Tuh di situ tuh. Coba cari di situ tuh. Coba cari di situ. Panggil tetehnya. Panggil tetehnya. Teteh Pipit. Tuh di situ tuh orang di pojok tuh spidolnya. Tuh di sana tuh lihat. Tuh kan. Oke, terus prosesnya untuk PIIC, ini ITTO-nya. Pertama inputannya kita harus punya nih, kita harus megang Project Management Plan. Kita harus pegang dokumen-dokumen project ya. Terus kita harus pegang Work Performance Report, laporan dari pekerjaan di project ya. Terus permintaan perubahan, IFOPA. Terus tekniknya apa? Karena kan ini lebih ke decision making ya. Jadi kebanyakan kita bertanya kepada yang ahli terhadap permintaan perubahan si klien ya, meeting, decision making, terus bagaimana mengolah perubahan tersebut. Biasanya kita membandingkan dengan kurva S, gitu ya, membandingkan dengan kurva S, membandingkan dengan milestone. Kalau ada permintaan perubahan, bagaimana dampak deliverable kita? Apakah terlambat? Gitu. Kalau ada permintaan perubahan, apakah masih dalam skop pekerjaan kita? Gitu. Jadi dibandingkan dengan hal-hal tersebut. Nanti outputnya bisa jadi si change request itu di-approve. Ya, kalau di-approve, kalau di-reject ya nggak akan dikerjain ya. Kalau sudah di-approve nanti masuk ke fase eksekusi. Direct and manage project work ya. Izin kamera karena mau kamar mandi, oke. Ya, asal jangan dibawa ya, ini HP-nya ya. Terus
Karena ada CR, berarti kita harus mengupdate Project Management Plan Update dan Project Document Update. Itu sih cara ngapalinnya, bukan ngapalin sih, pahamin. Kalau ada change request, you should update ya Project Management Plan Update, Project Document Update gitu. Ini membantu kamu dalam memahami konsep di PMBOK dan memahami ketika kamu nanti taking certification gitu. Pahamin aja prosesnya. Perlu dihafal nggak? Saya tidak merekomendasikan dihafal ya. Tapi lebih ke memahami. Kalau lebih paham kita jadi tahu. Oke. Oke, nah perubahan itu ya, kalian jangan sampai alergi terhadap perubahan ya, selama itu menimbulkan opportunity baru. Satu. Terus perubahan itu defaultnya adalah kita harus resisten sih sebenarnya ya. Kita harus cek lagi apa impact-nya terhadap deliverable kita gitu. Dan impact-nya terhadap project constraint. Apa sih project constraint-nya? Project constraint-nya adalah durasi gitu. Kalau ada perubahan nanti waktunya bakal ngaret nggak? Atau misalnya ada perubahan tapi timeline-nya tetap gitu. Itu kan lumayan ya, kita beresiko bagi kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam suatu kontrak project ada penalti gitu ya. Kalau telat ya malah kita yang rugi gitu ya. Terus bagaimana cara proses di dalam PIIC? Ya, ketika ada perubahan, step pertamanya adalah evaluasi dulu sebelum memutuskan oke, ini dieksekusi gitu. Salah ya, tapi kita evaluasi dulu ya deliverable-nya terhadap waktu, biaya, dan ruang lingkup pekerjaan. Cek dulu kontraknya. Terus kalau misalnya perubahan tersebut ya ternyata impact-nya ke jadwal, nah kita bisa melihat beberapa opsi. Apakah nanti waktunya dipersingkat, nanti pekerjaannya di crashing. Kalau di crashing, apa sih kira-kira trade-off-nya? Kalau di crashing, trade-off-nya adalah kamu menambah resource. Ya, biasanya dikerjain 5, ada tambahan 5 personel lagi, ada 10. Bisa jadi pekerjaan jauh lebih cepat ya, cuman biayanya jadi lebih mahal. Atau fast tracking. Fast tracking itu adalah ada yang sudah curi start pekerjaannya. Apa resikonya? Resikonya adalah rework. Gitu. Jadi solusi pertama biasanya crashing dulu atau fast tracking, baru terakhir cutting scope. Tapi ini jangan banget digunakan ya, karena cutting scope ini adalah mereduksi deliverable. Kamu harus negosiasi sama klien. Ya, oke Bu, permintaannya saya eksekusi, tapi nanti deliverable-nya cuma sampai sini ya, gitu. Karena untuk memaintain waktu, kecuali kalau misalnya Ibu mau melonggarkan waktu deadline-nya. Lagi-lagi ini kemampuan PM bernegosiasi itu penting banget. Ya. Terus setelah itu ya kamu lempar nanti ke CCB ya, ke CCB Change Control Board ya untuk di-assess apakah dia approve atau tidak ya. Oke. Setelah itu get customer buy-in. Apa sih maksudnya get customer buy-in? Kamu kan harus mengupdate ya. Kalau ada CR ya, CR di-approve, berarti otomatis semua rencana proyek harus di-update kembali ya. Get customer buy-in, customer harus tahu kalau misalnya ada dokumen yang berubah ya, segera kasih tahu. Dan tim juga segera dikasih tahu. Itu istilahnya adalah get customer buy-in. Supaya dia bisa connect ke project itu sih, lebih ke connect-nya ya, lebih keep in touch dengan informasi-informasi project. Nah, ini proses PIIC, change request, terus didokumentasikan. Jangan langsung ke sini ya dieksekusi, tapi melalui proses change control, ada CCB, diputuskan atau tidak ya. Setelah itu diupdate, lalu lakukan ya adjustment di PM-nya ya, project management plan update, project document update itu kalau di approve. Kalau decline ya udah nggak usah dieksekusi, nggak akan masuk ke fase ini. Komunikasikan ke stakeholder, ini istilahnya adalah customer buy-in ya. Komunikasi ke stakeholder termasuk ke tim baru dieksekusi. Nah, lalu closing project ya. Di closing project ini adalah finalisasi all the deliverable. Kita itu ibaratnya menyelesaikan semua menyelesaikan
deliverable dari project ya, gitu. Nah, sampai untuk closing aja dipandu gitu ya sama PMBOK. Ngapain aja nih, kamu at least harus mengumpulkan data-data ini. Project charter, project management plan, project dokumen, accepted, deliverable ini dipegang di teman-teman ya. Karena di fase ini kita kan mau minta bayaran terakhir tuh ya. Nah, semua tuh harus disimpan gitu ya, dijaga-jaga. Karena siapa tahu ada yang accepted deliverable ternyata belum nyampe di bagian keuangan, kita nggak dibayar gitu. Makanya kita pegang dokumen-dokumen ini ya, gitu. Terus tekniknya apa? Expert judgment, data analysis, outputnya ini lebih ke analisis aja sih, lebih ke meeting sih banyak kan. Outputnya project dokumen, terus deliverable-nya diserahkan, memberikan laporan terakhir gitu. Terus closing project ya, ini adalah prosesnya. Konfirmasi bahwa semua deliverable sudah sesuai dengan spesifikasi, terus melakukan konfirmasi, ya, terus buat BASD, ya, terus minta feedback customer terhadap project, ya, terus finalisasi laporan terakhir sebelum closing, lakukan indexing atau lakukan lesson learn register, ya, membuat daftar lesson learn. Sudah deh. Iya. Stop sharing. Gitu teman-teman ya.